Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis 4 Juli 2024, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Maleakhi 3 ayat 6. Isinya, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang beranggapan bahwa kalau mereka taat kepada Allah, maka Allah cinta kepada mereka. Dan sebaliknya, kalau mereka tidak taat kepada Allah, maka Allah akan membenci mereka. Dengan kata lain, mereka beranggapan bahwa Allah tergantung kepada manusianya. Ada orang yang menganggap pada ayat 7b tertulis demikian, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Sebagai dasar bahwa Allah memang tergantung kepada manusia. Tapi perlu kita ingat bahwa ada banyak ayat-ayat dalam kitab suci kita yang ditinjau dari sudut pandang manusia. Bisakah manusia dengan kekuatan dan kemauannya sendiri kembali kepada Allah? Berdasarkan Yohanes 6 ayat 44 sampai 65, jawabnya tidaklah bisa. Allah harus bekerja terlebih dahulu dalam diri manusia, barulah manusia bisa dan mau kembali kepada Dia. Kalau kita melihat secara keseluruhan seperti ini, maka jelaslah bahwa bukan Allah yang tergantung kepada manusia, tetapi manusialah yang tergantung kepada Allah. Kalau Allah tergantung kepada manusia, maka itu berarti Allah berubah-ubah, karena manusia juga berubah-ubah. Tetapi jelas pada ayat 6 di sini mengatakan bahwa Allah tidak berubah. Kata Tuhan dalam ayat 6 ini dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Yahweh atau Yehovah, yang kalau dilihat dari Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 yang berarti I am who I am, aku adalah aku, yang menunjukkan ketidakberubahan Allah. Lalu pada ayat 6 ini masih ditambahkan lagi kata-kata tidak berubah. Jadi ayat firman Tuhan pada hari ini menekankan ketidakberubahan Allah. Inilah yang menyebabkan Ia tidak menghancurkan Israel. Kalau dikatakan Bani Yakub berarti orang Israel. Allah memang mempunyai rencana dengan Israel, yaitu rencana tentang kedatangan juru selamat Mesias. Karena itu Ia memilih Israel sebagai bangsa pilihan yang Ia kasihi. Tetapi Israel terus menyeleweng dan hidup dalam dosa pada ayat 7. Apakah Allah berubah pikiran, mengubah rencananya dengan memusnahkan Israel dan lalu memilih bangsa lain? Tidak. Allah dan rencananya tidak berubah. Ia tidak memusnahkan Israel. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah tidak menghancurkan Israel, tetapi Allah juga tidak bisa membiarkan mereka terus hidup dalam dosa. Maka Tuhan Allah melakukan dengan menegur mereka dari dosa dan memanggil mereka untuk kembali kepadanya atau bertobat. Tapi Israel ternyata tidak sadar akan dosanya. Orang yang sudah lama ada di dalam dosanya seringkali menjadi begitu tumpul hati nuraninya sehingga ia tidak sadar akan dosanya. Inilah yang menyebabkan Allah menunjukkan dosa tertentu terhadap mana Ia menghendaki supaya orang Israel bertobat. Pada ayat 8 ada kata menipu. Dalam bahasa Ibraninya digunakan di dua tempat dalam perjanjian lama. Dalam Amsal 22 ayat 23, di mana kata itu diterjemahkan dengan kata merampas.
Jadi orang yang tidak memberikan persepuluhan dianggap merampok atau menggelapkan uang Tuhan, karena itu adalah milik Tuhan dan harus diberikan kepada Tuhan. Memang ada orang beranggapan dalam perjanjian baru persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi, termasuk dalam gereja kita HKBP, karena semua kehidupan kita adalah persembahan kepadanya. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada kata membuka tingkap di langit dan mencurahkan berkat. Bisa diartikan sebagai hujan biasa. Perlu diingat, banyak dari orang Israel adalah petani gembala yang pekerjaannya sangat tergantung pada hujan. Demikian, kalau Tuhan menahan hujan, maka itu sama dengan menahan berkat Tuhan atas pekerjaan mereka. Karena itu, melalui teks kita, teks firman Tuhan pada hari ini, janganlah kita memberi dengan terpaksa. Berikanlah persembahanmu dengan sepenuh hati, dan janganlah tinggal dalam dosa. Kalaupun kita menerima hukuman, kita menerima penderitaan, Allah tidak berubah. Allah yang mengasihi kita dari sejak dulu, Ia yang mengasihi kita sampai selama-lamanya. Demikian sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan memberkati kita dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.